Selamat sahabat, saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini saya berada di kampus UNAI dan saya ingin membagikan sebuah kisah sukses dari seorang yang diceritakan di dalam kitab Daniel. Dan itu adalah pribadi Nabi Daniel sendiri. Cerita Nabi Daniel, kalau kita melihat sepintas, seringkali orang menggambarkan Nabi Daniel berada di gua singa dan singa-singa itu sedang terdiam dan terkatup mulutnya. Mungkin kita dapat sebutkan bahwa benar Nabi Daniel mengalami kesuksesannya di lubang singa itu. Apakah singa-singa itu memang tidak menginginkan makanan empuk daripada Nabi Daniel? Atau mungkin bukan empuk karena sudah sangat tua Daniel, sudah sangat kenyal barangkali. Tapi bukan itu pemikiran dalam cerita ini. Bahwa Daniel sudah menjadi berkat bagi negara sebelumnya, yaitu negara Babylon. Dan kesuksesannya juga membawa hidupnya tetap menjadi orang penting pada negara yang mengalahkan negara Babylon, yaitu Persia. Dan saudaraku sekalian, apa yang telah menjadi berkat, apa yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Daniel dan negeri di mana dia telah menjadi berkat di dalamnya, dan kesuksesannya juga mengalahkan singa-singa itu, singa terkatup. Sesungguhnya hal yang luar biasa itu terjadi oleh karena sesuatu yang biasa dilakukan. Saudara tahu, kisah dalam Daniel pasal yang ke-6 adalah sebuah peristiwa yang memiliki kesamaan waktu, yaitu pada zaman yang sama yang diceritakan pada Daniel pasal 9, yaitu cerita di mana masa pemerintahan Darius sedang memerintah sebagai Raja Persia. Dan apa yang dilakukannya, saudaraku sekalian? Apa yang biasa saya maksudkan? Bahwa dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ketika Daniel menghadapi situasi sulit karena orang yang melanggar, orang yang melanggar perintah daripada raja untuk tidak berdoa pada 30 hari sementara raja mengumumkannya, justru Daniel terus berdoa sebagaimana biasanya. Saya ingin menekankan kata biasanya. Sebagaimana biasa, 3 kali sehari dia melakukan kebiasaan itu. Dan hal yang biasa itu membuatnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang tadinya biasa dilakukan, hal yang ordinary memiliki kesempatan untuk memiliki mujizat, hal yang extraordinary. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, kesuksesan Daniel oleh karena fokus. Berbicara tentang Daniel pasal yang ke-6 di mana dia berdoa ke arah Yerusalem. Ada satu hal yang memberikan petunjuk kepada kita mengapa Daniel harus berdoa ke arah Yerusalem. Daniel pasal 6 menceritakan itu, dan keterangannya kita dapatkan dalam Daniel pasal yang ke-9. Bahwa Daniel memiliki pergumulan yang sangat serius. Daniel pasal 9 sebetulnya yang sering kita mengutipnya tentang nubuatan-nubuatan, tetapi secara umum Daniel pasal 9 berisi doa Nabi Daniel. Dan inilah yang saya maksudkan, Daniel selalu berfokus. Dia fokus untuk mendoakan sesuatu. Apa yang didoakannya? Dia ingat ada nubuatan Nabi Yeremia yang disebutkan dalam Daniel pasal 9. Bahwa Yeremia menubuatkan bahwa sekalipun mereka harus dibuang ke negeri orang asing, tetapi setelah 70 tahun Allah akan membawa mereka kembali. Dan itulah pokok doanya. Dia terus berdoa, memohon pengampunan, melihat bangsanya yang hingga hari itu orang-orang sepertinya masih belum ngeh untuk kembali, ngeh untuk bertobat. Sehingga Nabi Daniel memohon pengampunan untuk bangsanya, untuk para pemimpinnya. Dan itu membuatnya fokus untuk berdoa pada nubuatan penting bahwa mereka akan kembali. Dan akhirnya, apa yang membuatnya fokus, apa yang menjadi akibat, menjadi hasil daripada doanya yang selalu fokus, akhirnya bangsa Israel kembali ke Yerusalem.
karena sebuah doa yang fokus. Saudara ingin sukses? Lakukan sesuatu dengan doa yang fokus, pekerjaan yang fokus, dan lakukan sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.